Ngopi 10.000 tradisi unik masyarakat Osing di Desa Adat Kemiren, Banyuwangi. Sebut 10.000 karena kopi yang disajikan dalam jumlah besar. Ngopi 10.000 adalah simbol persaudaraan dan kekayaan budaya lokal Banyuwangi yang terus hidup dan diwariskan lintas generasi. Inilah tarian Ngopi 10.000 yang kami persembahkan untuk Anda. Selamat menyaksikan.
teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang Pranoto Mongso. Kalian tahu nggak sih apa itu Pranoto Mongso? Pranoto Mongso adalah sistem penanggalan tradisional Jawa yang digunakan untuk menentukan musim dan waktu yang berkaitan dengan kegiatan pertanian dan perikanan, seperti cocok menanam dan menangkap ikan. Pranoto Mongso merupakan kearifan lokal masyarakat Jawa yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini membantu petani dan nelayan dalam menentukan waktu yang tepat untuk melakukan berbagai kegiatan. Manfaat Pranoto Mongso dalam bidang pertanian adalah menentukan waktu tanam, panen, dan jenis tanaman apa yang cocok ditanam pada musim tersebut. Sedangkan dalam perikanan, bermanfaat membantu nelayan dalam menentukan waktu melaut dan jenis ikan apa yang bisa ditangkap. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Pranoto Mongso dalam bidang pertanian. Pranoto Mongso membagi 1 tahun menjadi 12 mongso, dan masing-masing mongso memiliki karakteristik dan waktu yang berbeda. Mongso yang pertama yaitu Mongso Koso, bisa disebut juga dengan Mongso Koso Kartiko, yang dimulai pada tanggal 22 Juni sampai 1 Agustus selama 41 hari. Pada mongso ini ditandai dengan daun-daun berguguran dan dimulainya cuaca panas. Belalang yang mulai bertelur, petani membakar dami, angin bertiup dari arah timur yang disebut dengan angin tolo. Mongso yang kedua yaitu Mongso Karo, bisa disebut juga dengan Karo Puso, yang dimulai pada tanggal 2 Agustus sampai 24 Agustus selama 23 hari. Pada mongso ini ditandai dengan tanah retak, randu, mangga, dan palawija yang tumbuh, suhu udaranya yang panas, suasana alam yang kering kerontang, petani mulai mengairi sawah-sawah mereka, dan angin kencang dari arah utara timur, sehingga debu makin banyak berterbangan. Mongso yang ketiga yaitu Mongso Katiko, yang bisa disebut juga dengan Katiko Manggasti, ditandai dengan palawija mulai dipanen, tidak menanam, jenis bambu tumbuh, hawa panas, bambu, gadung, temu, dan kunyit, serta semua tumbuhan polo kependem juga tumbuh subur di tanah. Angin Wiyoso, yang artinya membawa kerugian atau palsu dengan rasa dingin dan terasa nyaman di kulit, sering terjadi angin puting beliung. Mongso yang keempat yaitu Mongso Kapat, bisa disebut juga dengan Kapat Sitro, yang dimulai pada tanggal 18 September sampai 12 Oktober selama 25 hari, ditandai dengan musim kemarau. Pada saat inilah para petani mulai bersiap-siap untuk mengolah sawahnya kembali untuk ditanami padi setelah palawija yang mulai panen atau siap petik. Mongso yang kelima yaitu Mongso Kalimo, juga bisa disebut dengan Kalimo Manggaliko, yang dimulai pada tanggal 13 Oktober sampai 8 November selama 27 hari. Ditandai dengan petani untuk memulai membajak sawah dan mencangkulinya dengan pohon-pohon asam. Pada mongso ini rimbun dengan daun mudanya yang bertumbuh kunyit. Mongso yang keenam yaitu Mongso Kanem, bisa disebut juga dengan Kanem Naya, yang dimulai pada tanggal 9 November sampai 21 Desember selama 43 hari. Ditandai dengan rasa mulia kesucian saat para petani menyebarkan benih padi di pembenihan pohon-pohon mangga, manggis, dan rambutan yang buahnya telah masak. Para petani juga mulai menyebar bibit tanaman padi di pembenihan. Burung belibis mulai kelihatan di tempat-tempat berair. Mongso ketujuh atau Kapitu disebut juga dengan Palguna, yang dimulai pada 22 Desember sampai 2 Februari. Mongso ini ditandai dengan petani yang mulai memindahkan bibit padi ke sawah, musimnya orang sakit, banjir, badai longsor, dan mulai tanduran. Mongso ke-8 atau Kewolu disebut juga dengan Wisoko, yang dimulai pada tanggal 3 Februari sampai 28 atau 29 Februari. Mongso ini ditandai dengan tanaman padi terlihat tumbuh tinggi dan hijau, serta sedikit terlihat bulirnya. Serangga-serangga mulai keluar dan mencoba merusak tanaman. Pada mongso ini juga banyak hewan berkaki 4 yang mulai kawin. Mongso ke-9 atau Kesongo disebut juga dengan Cito, yang dimulai pada tanggal 1 Maret sampai 25 Maret. Mongso ini ditandai dengan adanya cinggeret yang bersuara dan padi telah berbunga. Pada mongso ini juga banyak penyakit panas dan kulit. Kulit manusia terasa peka terhadap penyakit. Mongso ke-10 disebut juga dengan Srawono,
yang dimulai pada tanggal 26 Maret sampai 18 April. Mongso ini ditandai dengan padi yang sudah mulai menguning dan batang padi menunduk karena bulirnya semakin berat. Pada mongso ini, tidak ada lagi serangga dan banyak burung yang sedang membuat sarang dan mencari makan. Kondisi tanah tidak lagi basah dan angin bertiup semilir. Mongso ke-11 atau Desto disebut juga dengan Pandrawono, yang dimulai pada tanggal 19 April sampai 11 Mei. Mongso ini ditandai dengan tanah yang subur, padi-padi sudah dipotong atau panen, dan para petani sibuk pada mongso ini. Mongso ke-12 atau Sodo disebut juga dengan Asuji, yang dimulai pada tanggal 12 Mei sampai 21 Juni. Mongso ini ditandai dengan udara yang sejuk jika di pagi hari, petani mulai menjemur padi dan memasukkannya ke lumbung, serta keadaan alam mulai kering kembali karena tidak ada hujan. Nah, itu dia penjelasan tentang Pranoto Mongso. Semoga pengetahuan tentang Pranoto Mongso bermanfaat bagi kita semua. Cukup sekian video kali ini, dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Bondowoso, sebuah kota di Jawa Timur yang menyimpan warisan budaya yang hidup dalam denyut nadi masyarakatnya. Kesenian Singo Ulung berasal dari Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang. Singo Ulung adalah sosok legendaris yang dikenal sakti mandraguna. Dalam kisahnya, ia mampu berubah diri menjadi singa putih yang memiliki simbol kekuatan dan keberanian. Kemudian, kisah ini diabadikan dalam tradisi tari dan ritual tahunan, serta menjadi identitas dan kebanggaan masyarakat Bondowoso hingga saat ini. Alasan kami memilih Singo Ulung sebagai tema produk karena ia bukan hanya sekedar legenda, melainkan simbol persatuan, keberanian, dan transformasi. Kesenian ini telah menjadi ikon Bondowoso serta diakui sebagai warisan budaya dan bahkan telah menjadi bagian UNESCO Global Geopark. Dengan mengangkat tema Singo Ulung, kami ingin mengajak generasi muda untuk bangga dan melestarikan tradisi daerah melalui karya yang bisa dikenakan sehari-hari. Desain kepala singa berwarna putih pada kaos ini melambangkan kemurnian hati, kekuatan, dan keberanian menghadapi tantangan. Warna putih juga merepresentasikan niat suci dalam membangun masyarakat yang harmonis, seperti kisah Singo Ulung yang membawa perubahan positif di Desa Blimbing. Setiap sapuan garis pada desain ini adalah ajakan untuk berpegangan pada kearifan lokal, menjaga nilai-nilai luhur, dan berani tampil beda. Harapan kami dalam memilih kaos bertema Singo Ulung ini bukan hanya menjadi produk fashion semata, melainkan juga menjadi media edukasi dan pelestarian budaya. Kami ingin masyarakat, khususnya generasi muda, semakin mengenal dan mencintai tradisi Singo Ulung. Semoga produk ini dapat memperkuat identitas kota Bondowoso serta menumbuhkan rasa bangga serta membawa seni tradisional kita ke ranah yang lebih luas, baik nasional maupun internasional.
Cap menang anakku cah sikit aja gawe kilar-kilar cahyane nelai ayo sondolani sak bisa-bisaku.
Can't help but smile when you're near. Can't help but smile when you're near. Dancing to this melody that only you bring out in me. Riding down these feelings now, they make me wonder how and how. Every time you pass my way, the words I wanna say just stay stuck behind my dancing feet while African drums beat the beat. Lakon Layang Arjuna Wiwaha adalah kisah yang menceritakan tentang Arjuna, seorang tokoh Pandawa yang bertapa di Gunung Indrakila untuk mendapatkan senjata sakti. Pertapaan Arjuna di Gunung Indrakila untuk memohon senjata sakti kepada para dewa. Namun, hal itu tentu saja tidak mudah. Pertapaannya diuji oleh Batara Indra dengan mengirimkan 7 bidadari cantik untuk merayu Arjuna. Namun, Arjuna tetap teguh dalam pertapaannya dan tidak terpengaruh oleh godaan bidadari. Setelah berhasil melewati ujian, Arjuna bertemu Batara Siwa. Dan Batara Siwa memberikan Arjuna panah sakti yang disebut panah Pasupati. Panah ini sangat kuat dan mampu melumpuhkan musuh-musuh Arjuna. Setelah itu, Arjuna ditugaskan oleh Batara Indra untuk mengalahkan raksasa jahat. Niwatakawaca adalah raksasa yang kebal di seluruh tubuhnya, kecuali di langit-langit mulutnya. Arjuna memanfaatkan kelemahan raksasa ini dengan membunuhnya dengan panah Pasupati dan dengan bantuan dari Supraba, yaitu salah satu dari dewi yang menggoda Arjuna. Setelah berhasil mengalahkan Niwatakawaca, Batara Indra memberikan hadiah kepada Arjuna karena telah berhasil mengalahkan raksasa tersebut. Lalu Arjuna dinobatkan sebagai raja di atas tahta Dewa Indra selama 7 hari. Arjuna juga dikawinkan dengan 7 bidadari termasuk Supraba. Pesan yang dapat diambil dari kisah Arjuna Wiwaha adalah pentingnya kesetiaan, keteguhan, dan keberanian dalam menghadapi ujian. Alasan memilih produk telenan dengan inspirasi dari tradisi lisan cerita wayang Arjuna Wiwaha adalah untuk mengangkat kekayaan budaya lokal dalam bentuk produk yang fungsional. Dengan menggunakan telenan sebagai media penyampaian tradisi lisan, tentu dapat menjadi daya tarik visual dan juga budaya. Dengan produk ini dapat dijadikan sebagai hiasan dinding dan juga sebagai cenderamata yang memiliki nilai estetika. Produk ini tidak hanya menjadi media pelestarian budaya, tetapi juga sebagai jembatan generasi muda dengan kearifan lokal. Halo teman-teman, jadi aku kali ini mau unboxing blind box kebo-keboan Banyuwangi dari Cihui Mart. Kalian pasti tahu kan, kebo-keboan dari Banyuwangi, kalau dilihat dari tradisi aslinya, kebo-keboan kelihatan menyeramkan. Nah, di sini hadir blind box yang pastinya lebih menggemaskan. Di sini aku ambil salah satu boxnya. Di atas boxnya ada tulisan Cihui yang artinya blind box ini diproduksi oleh Cihui Mart. Di sampingnya ada 6 karakter dari blind box itu dengan 1 karakter secret. Di belakang boxnya ada kode QR yang nanti aku tunjukin di akhir video. Sebelahnya ada nama-nama anggota Cihui Mart dan peringatan terkait blind box. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu, yaitu membuka boxnya. Di dalamnya ada kertas untuk membungkus isi karakter. Tara, ini dia action figure dari kebo-keboan Banyuwangi. Kita lihat detailnya. Di sini karakternya membawa obor yang menyala dan dia memakai pakaian khas kebo-keboan. Nah, ini tampak sampingnya dan ini tampak belakangnya.
kalau dilihat dari karakternya, dia dibuat dengan warna yang lebih terang dari kebo-keboan asli supaya terlihat tidak menyeramkan dan jadi lucu dan menggemaskan. Nah, aku tunjukin gimana cara scan kode yang ada di belakang box. Pertama, buka aplikasi scanner di HP kalian, kemudian arahkan ke kode QR yang tertera di box. Kalau sudah seperti ini, klik tautan yang tersedia, lalu akan muncul ke website Cihui Mart. Nah, di sini ada tombol selengkapnya untuk mengakses definisi dan lain-lain. Kemudian tekan kembali menu yang ada di atas tautan tersebut. Nah, di sini kalian dapat mengetahui sifat dan karakter dari masing-masing action figure kebo-keboan dengan menekan simbol tambah yang ada di pojok bawah karakter. Lalu, kalian bisa menekan tulisan tentang untuk melihat anggota serta kontak yang dapat dihubungi terkait Cihui Mart. Terima kasih. Produk ini merupakan mahar pernikahan berbentuk gunungan wayang yang dirancang untuk mengangkat nilai-nilai budaya Jawa dalam sebuah karya seni. Mahar ini tidak hanya menjadi simbol pemberian dalam pernikahan, tapi juga menjadi media pelestarian tradisi lisan dan visual Jawa. Berbentuk gunungan wayang melambangkan kehidupan manusia, berbentuk mengerucut ke atas, sehingga semakin ke atas kita semakin mencari kesempurnaan hidup. Dalam gunungan tersebut, terdapat patung Loro Blonyo yang kami inovasikan dalam bentuk 2 dimensi. Patung Loro Blonyo menggambarkan kesuburan, keharmonisan dalam rumah tangga, dan keberuntungan dalam pernikahan dalam budaya Jawa. Tokoh laki-laki dalam patung Loro Blonyo merupakan Raden Sadana. Tokoh laki-laki dalam patung Loro Blonyo merepresentasikan sosok pria Jawa yang penuh wibawa dan kebijaksanaan. Ia digambarkan duduk bersila dengan sikap tenang dan anggun, mengenakan kuluk kanugara berwarna hitam berpola emas, lambang status bangsawan. Wajahnya tampak teduh dengan mata sayu, alis tegas, dan hidung bongkok semende mencerminkan karakter lelaki yang bijak, sabar, dan bertanggung jawab. Busananya terdiri atas kain batik motif bangun tulak atau puspito dihiasi selempang berwarna merah emas. Aksesoris seperti kalung emas, cincin, batu permata, dan kelat bahu memperkuat simbol kehormatan dan kemakmuran. Dalam falsafah Jawa, tokoh ini melambangkan unsur lingga atau kekuatan maskulin yang menjadi pelengkap harmonis bagi pasangannya. Tokoh perempuan dalam patung Loro Blonyo menggambarkan sosok Dewi Sri, lambang kesuburan, cinta, dan kemakmuran. Ia digambarkan duduk bersila dalam sikap ngapurancang, sebuah posisi tangan yang menyiratkan kepasrahan dan pengabdian. Rambutnya disanggul dengan bentuk bokor, mengkurap, simbol kesucian, dan dihiasi 9 mentul emas berbentuk bunga seruni, kupu-kupu, dan bulan sabit. Paes di dahinya menggambarkan kesatuan antara lingga dan yoni, melambangkan keharmonisan pria dan wanita. Ia mengenakan dodot dengan motif gadung melati atau bentuk tulak yang kaya simbol flora fauna, mencerminkan alam sebagai sumber kehidupan.
Sosok ini melambangkan unsur yoni, yaitu energi feminin yang melahirkan dan memelihara kehidupan. Di dalam gunungan tersebut juga terdapat gunungan lain yang lebih kecil. Di situ terdapat motif sidoasih yang melambangkan kasih sayang dan kebahagiaan. Di dalam gunungan mahar tersebut terdapat sebuah pesan pernikahan yang berbunyi, Adine sira dadi sandanganmu, kancana ing suka lan duka. Memiliki makna, pasanganmu adalah pakaianmu, temanilah dalam suka dan duka, saling menutupi kekurangan dan melengkapi, setia mendampingi dalam setiap keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok kami yang beranggotakan Serlimai dengan NIM akhir 068 dan Duratin Dua Arimawati dengan NIM akhir 073 yang akan memperkenalkan produk yang berupa tote bag dengan motif yang terinspirasi dari tarian Godrel Lumajang. Tari Godrel merupakan salah satu warisan budaya tak benda yang berasal dari Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Tarian ini memiliki nilai-nilai sejarah dan budaya yang tinggi karena merupakan hasil akulturasi antara budaya lokal Jawa dengan budaya Barat, khususnya Belanda, yang terjadi pada masa kolonial. Sebelum berkembangnya gerak Godrel, Belanda biasa menyebutnya Dancing van Java. Dari beberapa referensi, penyebutan Godrel berasal dari bahasa Belanda, yaitu good yang artinya baik atau menarik, dan drill yang artinya rancak atau cepat. Ketika bangsa Belanda menjajah Indonesia, mereka memperkenalkan budaya ini kepada masyarakat lokal, termasuk di wilayah Lumajang. Dalam perkembangannya, masyarakat Lumajang tidak hanya menirukan, tetapi juga mengadaptasi bentuk tarian dengan memasukkan unsur-unsur budaya Jawa, baik dari segi gerakan, iringan musik, maupun kostum yang digunakan, dan menghasilkan tarian Godrel versi Lumajang yang unik. Tari Godrel biasanya ditampilkan secara berpasangan antara laki-laki dan perempuan. Godrel biasanya disajikan pada upacara-upacara tertentu seperti sedekah desa atau pesta setelah masa panen. Gerakan dalam tarian ini melambangkan rasa syukur manusia akan semua kekayaan alam yang telah diberikan oleh Tuhan. Tarian ini tidak memiliki lirik lagu khusus yang secara resmi tercatat sebagai bagian dari tari Godrel. Karena tarian ini lebih menonjolkan gerakan dan iringan musik yang dinamis. Musik pengiring tari Godrel biasanya menggunakan gamelan dengan nada-nada ceria dan bersemangat, yang mendukung gerakan tarian yang lincah dan penuh interaksi antara penari laki-laki dan perempuan, serta memiliki ciri khas tersendiri yaitu menggunakan unsur instrumen jidor atau drum dalam iringan musiknya untuk mempertegas gerakannya. Busana pakaian Godrel biasanya menggunakan kemben jumputan, jarik sidul derajat, dan filosofi motif. Artinya, dalam kotak-kotak terdapat Wahyu Tumurun, Turuntun, Garuda Mufur, dan Sidoasi. Wahyu Tumurun melambangkan turunnya berkah atau anugerah dari Tuhan, digambarkan melalui gerakan tangan yang menerima sesuatu dari atas, mencerminkan rasa syukur dan keterbukaan hati terhadap petunjuk ilahi. Sementara itu, Turuntun menggambarkan gerakan yang mengalir, seperti seseorang yang sedang menuntun atau dituntun, mencerminkan pentingnya mengikuti jalan hidup dengan panduan batin atau nilai luhur. Garuda Mungkur bermakna Garuda yang membelakangi, simbol kewaspadaan dan kekuatan meski tidak selalu menghadap ke depan. Gerakan ini diartikan sebagai sikap reflektif terhadap masa lalu sebagai pelajaran hidup. Sedangkan Sidoasih mencerminkan kelembutan, kasih sayang, dan keanggunan yang ditunjukkan melalui gerakan yang halus dan penuh rasa welas asih. Alasan memilih produk tas mini dengan inspirasi dari tradisi lisan tari Godrel untuk mengangkat kekayaan budaya lokal ke dalam bentuk produk yang fungsional dan relevan dengan gaya hidup masa kini. Tari Godrel sebagai bagian dari seni tradisional Lumajang yang kaya akan nilai-nilai filosofis dan ekspresi budaya menjadi sumber inspirasi yang unik dan bermakna. Dengan menggabungkan tradisi lisan dan warisan budaya dalam produk mode yang praktis, tas mini ini tidak hanya menjadi media pelestarian budaya, tetapi juga jembatan antara generasi muda dengan kearifan lokal. Produk ini dirancang untuk melestarikan tradisi lisan.
Tiga Danau dengan kemegahan matahari terbit merupakan kawasan wisata menarik yang berada di Lumajang, Jawa Timur. Naga sebagai penjaga alam dan spiritual, naga ini bisa dimaknai sebagai roh pelindung alam, penghubung antara kekuatan spiritual dan kekayaan alam di Lumajang. Kehadirannya melambangkan kesakralan dari pengawasan keseimbangan antara manusia dan alam. Kabut yang menyelimuti pegunungan dan danau memperkuat simbolisme ketidakpastian, kesunyian, dan kekuatan yang tersembunyi. Kata Triranu sebagai kesatuan energi spiritual. Kata Triranu mengandung makna kesatuan dari tiga kekuatan. Di antaranya, kekuatan merupakan dari Ranu Kelaka, keikhlasan dari Ranu Pakis, dan kesadaran dari Ranu Bedali. Produk ini bernama Tote Bag Batik Lukis Motif Larung Sesaji. Batik lukis larung sesaji ini memiliki motif utama berupa kapal atau perahu. Kapal ini digunakan untuk melarungkan sesaji. Adapun kapal sebagai wujud syukur atas rezeki dari laut, permohonan keselamatan, dan juga sebagai sarana untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Pada motif kapal yang dibuat, kami menambahkan aksen tembakau juga kopi sebagai ciri khas Jember yang menandakan jika larung sesaji ini dilaksanakan di daerah Jember. Selanjutnya, untuk motif pendukung, kami menghadirkan isian dari sesaji berupa motif kepala kerbau sebagai simbol kekayaan dan hasil bumi. Motif buah sebagai simbol kesuburan, kemakmuran, serta harapan hasil panen yang baik. Motif bunga sebagai simbol keharmonisan, keindahan, serta doa untuk keselamatan dan keberkahan. Motif janur sebagai simbol kesuburan dan harapan atas kehidupan yang berkelanjutan. Kemudian ada motif dupa sebagai sarana untuk menghantarkan doa dan harapan kepada Tuhan. Terakhir, kami menambahkan motif isen-isen berupa gelembung air yang melambangkan sifat-sifat air, seperti kelembutan, kekuatan, solidaritas, dan juga persatuan. Tiga Danau dengan kemegahan matahari terbit merupakan kawasan wisata menarik yang berada di Lumajang, Jawa Timur. Naga sebagai penjaga alam dan spiritual, naga ini bisa dimaknai sebagai roh pelindung alam, penghubung antara kekuatan spiritual dan kekayaan alam di Lumajang. Kehadirannya melambangkan kesakralan dari pengawasan keseimbangan antara manusia dan alam. Kabut yang menyelimuti pegunungan dan danau memperkuat simbolisme ketidakpastian, kesunyian, dan kekuatan yang tersembunyi. Kata Triranu sebagai kesatuan energi spiritual. Kata Triranu mengandung makna kesatuan dari tiga kekuatan. Di antaranya, kekuatan merupakan dari Ranu Kelaka, keikhlasan dari Ranu Pakis, dan kesadaran dari Ranu Bedali. Naga dalam desain karena gagal mewakili jiwa naga menghilang di dasar danau
dan dipercaya masih bersemayam dari tiga sumber alam yang berbeda. Oleh karena itu, filosofi Ranu Klaka melambangkan kekuatan, keteguhan, dan keseimbangan antara manusia dan kekuatan alam semesta. Ranu Bedali adalah tempat penyucian diri para pertapa sebelum mencapai kesempurnaan spiritual. Nama Bedali sendiri berasal dari kata bedal yang dalam bahasa Jawa berarti lepas atau lebur. Filosofi Ranu Bedali mencerminkan pembebasan dari beban duniawi, pembersih batin, dan pencarian jati diri. Keheningan dan kedamaian yang ditawarkan danau ini membuatnya dianggap sebagai simbol penyembuhan dan kontemplasi diri dalam budaya lokal. Perpaduan antara panorama alami dan narasi budaya menjadikan Ranu Klaka, Ranu Pakis, dan Ranu Bedali sebagai destinasi wisata yang penuh makna, bukan sekedar tempat rekreasi, melainkan juga ruang refleksi. Ranu Kumbolo merupakan sebuah danau alami yang berlokasi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Konon, di malam ketika bulan purnama bersinar terang, akan muncul kabut tebal dengan sesosok wanita berkebaya kuning yang berdiri di tengah-tengah danau. Wanita tersebut diyakini sebagai seorang dewi yang menjelma sebagai ikan mas yang bertugas menjaga keseimbangan Ranu Kumbolo. Itulah sebabnya Ranu Kumbolo dipercaya sebagai danau yang sakral, sehingga wisatawan yang berkunjung dilarang melakukan aktivitas di area danau, seperti mandi, berenang, maupun menangkap ikan di danau tersebut. Batik Pots Dewi Rengganis terinspirasi dari sebuah mitos yang sudah lama hidup di kaki Gunung Argopuro. Kisah ini mengisahkan mengenai seorang wanita yang kuat dan penuh kebijaksanaan. Wanita tersebut yaitu Dewi Rengganis, merupakan sosok yang dipercaya yang memilih tinggal jauh dari dunia ramai dan menyatu sepenuhnya dengan alam. Menurut cerita yang berkembang pada masyarakat, Dewi Rengganis merupakan putri dari seorang selir Raja Majapahit. Karena tidak diakui oleh istana, Dewi Rengganis memilih pergi dan hidup dalam pengasingan di pegunungan. Namun dari pengasingan itu justru tumbuh sosok wanita yang kuat, anggun, dan menyatu dengan alam. Hingga hari ini, nama Dewi Rengganis masih hidup dalam ingatan masyarakat di sekitar Argopuro. Banyak yang mempercayai bahwa Dewi Rengganis masih menjaga kawasan itu secara spiritual. Beberapa bahkan mengatakan pernah merasakan kehadirannya, entah lewat kabut yang turun tiba-tiba atau suasana hening yang sangat dalam. Dari kutipan singkat tersebut menjadi sebuah inspirasi kami untuk membuat pots batik Dewi Rengganis dalam tradisi lisan ini. Penggambaran elemen Dewi Rengganis dalam produk pots batik Dewi Rengganis digambarkan melalui simbol-simbol alam. Motif-motif seperti akar, bunga, daun pakis, dan sulur mewakili keterhubungan antara wanita alam dan spiritualitas. Bunga Edelweiss melambangkan cinta yang abadi dan keteguhan, sementara sulur dan akar mencerminkan kekuatan yang tumbuh dalam keheningan. Warna-warna yang digunakan untuk memperkuat makna yang terkuat dimulai dari warna hijau tua dan hijau pupus, yang bermakna yaitu kesuburan dan harapan yang terus tumbuh. Warna putih gading mencerminkan kesucian hati dan kejernihan batin, dan warna coklat lembut menjadi simbol kedekatan dengan tanah dan akar budaya.